Hai adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu praktek membuat komponen database, yaitu komponen report ya. Baik, untuk persiapannya, silakan dibuka dulu file database data pasien yang sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan cari foldernya, kemudian filenya ini, database pasien.accdb ini silakan diklik 2 kali. Baik, sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nanti seluruh komponen database Microsoft Access akan ditampilkan pada panel sebelah kiri ini ya. Kita sudah menyelesaikan komponen yang pertama yaitu tabel. Kita cek dulu tabelnya dengan mengklik 2 kali tabel pasien di komponen ini. Oke, inilah tampilan tabel pasiennya. Baik, untuk membuat komponen report, salah satu persiapannya adalah logo ya. Logo untuk kop surat. Untuk mencari logo, silakan gunakan Google ya. Silakan buka browser, buka website Google. Saya akan mencari logo ITKes Bali ya. Logo ITKes Bali. Oke, kalau adik-adik mau mencari logo yang lain, silakan, bebas. Baik, dalam pencarian logo, saya akan tambahkan kata PNG ya, itu untuk mencari ekstensi format gambar yang PNG. Biasanya untuk format gambar yang PNG itu, background dari gambarnya sudah transparan, jadi kita nggak perlu lagi mengedit gambarnya ya. Setelah ketemu hasilnya seperti ini, saya akan pilih gambar di sini untuk memperbanyak tampilannya ya. Oke, inilah beberapa logo ITKes Bali ya. Saya akan pilih salah satu. Baik, seperti saya bilang tadi, kalau kita menggunakan PNG dalam pencarian, kita akan mendapatkan logo dengan background yang sudah transparan. Transparan dalam gambar itu ditandai dengan kotak-kotak seperti papan catur agak buram ya, seperti ini. Setelah ketemu gambarnya seperti ini, kita klik kanan gambarnya, kemudian pilih Save Image As, ya. Kemudian kita simpan, save. Oke, kita sudah menyiapkan logo. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Microsoft Access. Ini kita close dulu browsernya. Oke, kembali ke tampilan Microsoft Access. Baik, untuk membuat komponen report, kita menggunakan menu Create ya. Kemudian kita menggunakan tools yang namanya Wizard Tools. Jadi klik menu Create, kemudian cari Wizard Tool ya, di mana namanya adalah Report Wizard ya, ini. Report Wizard, silakan diklik. Baiklah, di sini kita menentukan field-field mana yang akan kita tampilkan ke dalam report ya. Sementara saya akan contohkan dulu untuk layout yang portrait. Jadi saya harus memilih maksimum 7 field ya. Baik, saya akan memilih yang pertama, saya klik di available field sebelah sini. Kemudian saya klik tanda panah yang ini. Saya pindahkan ke selected field. Oke. Kemudian setelah kode pasien, saya akan pilih nama pasien. Kemudian tanggal lahir, umur. Selanjutnya, asuransi. Kemudian golongan darah. Kemudian tanggal MRS. Jadi kita pilih-pilih ya, itu maksimum 7 untuk layout yang portrait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah mempunyai 7 field yang sudah saya pilih untuk ditampilkan ke dalam report. Sisanya saya biarkan di available field. Ya, jika sudah seperti ini, silakan klik next. Oke, pada tampilan ini silakan klik next. Oke, kita akan mensorting sekarang. Untuk mensorting, mengurutkan data ya, kita akan gunakan kode pasien sebagai indeks ya. Jadi kita pilih nomor 1 ini, saya pilih kode pasien dengan format ascending ya. Itu saja
perubahan pada tampilan ini? Jika sudah seperti ini, silakan klik Next. Oke, bentuk yang kita pilih adalah tabular ya. Ini bentuk tabular seperti ini, berupa tabel. Sedangkan orientasinya tadi dengan menggunakan 7 fields, kita pastikan di sini terpilih adalah portrait. Jadi, pastikan terpilih tabular di layout, dan orientasinya adalah portrait. Kemudian, klik Next. Oke, selanjutnya kita memberikan judul ya, judul dari report ya. Baik, saya akan berikan di sini. Judulnya adalah report pasien ya. Report pasien saya beri nama. Selanjutnya saya klik tombol finish. Baik, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini tampilan report pasien. Kemudian perhatikan di panel komponen itu akan menambah satu lagi ya, namanya report pasien ini. Baik, tampilan report ini belum selesai. Kita harus mengeditnya, mendesain ulang, seperti menambahkan logo perusahaan, kop surat, nama, kemudian memberikan tabel, dan lain sebagainya. Untuk melakukan itu, silakan adik-adik menuju ke komponen dari database, yaitu report pasien ya, cari di sini. Selanjutnya diklik kanan, kemudian pilihlah design view. Oke, seperti inilah tampilan design view dari report ya, komponen report. Baik, saya akan jelaskan dulu ya. Dari atas, ini namanya report header. Pada report header ini, nanti kita akan memberikan logo perusahaan, kemudian nama perusahaan yang menjadi kop surat ya, ada alamatnya, teleponnya, website, email. Kemudian di bawahnya lagi sedikit, di sana akan ada judul dari laporan. Dalam kasus ini adalah laporan data pasien. Kemudian di bawahnya ada page header. Pada page header nanti akan berisi bagian dari header tabel ya, seperti kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan lain sebagainya yang saya pilih ini. Sedangkan di bagian detail itu akan berisi record nantinya ya, record daripada komponen field yang sudah kita pilih ya. Sedangkan di bagian page footer, nanti di sana akan terdapat tanggal cetak dan halaman dari total halaman ya, yang di sebelah kanan ini. Baik, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Dari sekian tampilan, ada bagian yang tidak boleh dirubah teksnya. Yang pertama adalah di bawahnya detail. Ada kode pasien di bawah detail. Mohon biarkan teksnya seperti itu. Biarkan dia menggunakan underscore, biarkan dia masih disingkat, jangan dirubah. Ya. Kemudian teks di bawahnya page footer, di sana ada now, ada page, itu juga jangan dirubah, biarkan teksnya seperti itu. Ya, kalau dirubah nanti komponen reportnya akan error. Baik, yang bisa kita rubah adalah di bagian page header ya. Kita akan rubah dulu di bagian page header. Saya punya kode pasien di bagian page header. Ini masih tanpa spasi ya, jadi underscore saya berikan spasi. Kemudian nama pasien, saya akan berikan spasi. Selanjutnya adalah tanggal lahir. Tanggal, saya ketik lengkap ya, tanggal lahir. Ada umur, asuransi, ada golongan darah. Baik, golongan darah, saya akan ketik lengkap. Bagian-bagian yang tertumpuk merupakan bagian yang belum dapat tempat. Baik, di sebelah kanan dari report ini bisa kita tarik ke samping ya. Kita tarik ke samping untuk memperlebar dari report ini. Baik, kode pasien sudah, nama pasien sudah, kemudian tanggal lahir sudah,
Tanggal lahir kita buat dulu menempati tempatnya ya. Kemudian di sini ada tanggal MRS yang belum kita rubah. Baik, adik-adik bisa menggeser dengan menggunakan mouse atau menggunakan tanda panah kanan di keyboard. Oke, kita urutkan ya, dari kode pasien sudah, kemudian nama pasien, kemudian tanggal lahir, ada umur, kemudian asuransi, golongan darah, kemudian terakhir tanggal MRS. Oke. Selanjutnya adalah kita harus menebalkan seluruh bagian ini. Caranya adalah tinggal tekan Ctrl A di keyboard, kemudian kita menuju menu Home, kemudian kita buat bold, ya. Kemudian dengan pewarnaan teks yang otomatis hitam semua ya. Jadi baru kelihatan kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, umur, asuransi, golongan darah, dan tanggal MRS. Baik, dalam pembuatan report ini dibutuhkan ketelitian ya, terutama saat menggeser dari field name di bagian page header ya. Pastikan tidak lagi ada yang tertumpuk. Kalau dirasa itu terlalu panjang, kolomnya itu bisa diperkecilkan dengan mengklik bagian kanan ya, ada titik di sini. Ini bisa diklik untuk mengecilkan. Kemudian geser kembali. Ya, sehingga tidak ada bagian yang tertumpuk. Baik, seperti ini. Dengan perubahan yang baru demikian, kita harus melakukan penyimpanan ya. Jangan sampai perubahan ini hilang, mungkin karena listrik mati atau kita lupa menyimpan. Silakan klik Save di pojok kanan atas ya. Save. Jika adik-adik mau lihat bagaimana hasil perubahannya, silakan double klik di report pasien di dalam komponen. Baik, hasilnya baru seperti ini. Ya. Baik, ini juga belum selesai ya. Kita harus melakukan perubahan lagi. Silakan klik kanan report pasien, kemudian pilih design view. Baik, yang kita lakukan selanjutnya adalah memberikan garis ya. Untuk memberikan garis, silakan arahkan mouse adik-adik ke sebelah kiri dari kode pasien ya, sebelah sini ya. Arahkan di sini, kemudian diklik, tahan klikannya jangan dilepas, kemudian gerakan ke bawah sampai menutup area di bawahnya, sampai di bawah detail ya. Kemudian lepas, sehingga bagian field name di bagian page header maupun bagian detail semua terblok seperti ini. Ya. Sudah semua? Baik. Kalau sudah, kita masuk ke menu format. Ya. Ini menu format, kemudian kita menuju ke shape outline. Ya. Pada shape outline, kita akan pilih pewarnaan dari outline, yaitu warna hitam. Kemudian masih di bagian shape outline, kita akan memilih line thickness. Ya. Line thickness itu yang sedikit tebal ya. Mungkin ukuran 2 pt lah yang kita pilih. Oke, jadi kita akan memberikan garis pinggir dengan memilih pewarnaan dari line shape outline ya di menu format ini. Pilih warna hitam, kemudian kita menuju ke line thickness ya. Ini line thickness, pilih yang ukurannya 2 pt. Baik, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini.
Jika garis ini dianggap terlalu tebal, ya, menurut saya ini terlalu tebal, saya akan membuat lebih tipis lagi dengan memilih line thickness yang ukuran lebih kecil. Saya klik kanan di report pasien, kemudian saya pilih design view. Baik, masih caranya kita blok lagi bagian tadi ya, yang memblok dua bagian tersebut. Kemudian kita masuk ke menu format, kita masuk ke shape outline, kemudian kita cari ukuran line thickness yang lebih kecil. Kita akan coba yang 1 pt. Baik, kita lihat hasil perubahannya, kita simpan dulu, kemudian double klik. Oke, hasilnya seperti ini. Saya rasa ini sudah sempurna ya untuk kita gunakan. Baik, kita lanjutkan perubahannya. Perubahan yang belum kita lakukan adalah membuat tampilan header tabel ini menempel satu sama lain, sehingga menghasilkan hanya satu garis ya, tidak terputus-putus seperti ini. Begitu juga di bagian detail ya, kotak bagian detail ini juga harus kita rapikan, sehingga tidak putus-putus seperti ini. Baik, caranya adalah kita kembali ke report pasien, klik kanan, pilih design view. Baik, kita membutuhkan ketelitian di sini ya, dari atas, page header. Baik, kita gunakan tanda panah ya, agar dia menempel. Kemudian tanggal lahir juga akan saya tempelkan. Kemudian ada umur. Kemudian ada asuransi. Kemudian golongan darah juga saya akan tempelkan. Kemudian ada tanggal MRS. Baik. Oke, bagian header tabelnya sudah saya tempelkan ya. Kalau belum jelas kelihatan, bisa adik-adik menyimpannya dulu, kemudian mengklik 2 kali report pasien ini. Oke, jika masih ada yang kurang bagus hasil tempelannya, seperti bagian ini ya. Bagian ini dia belum bagus, jadi kita perlu dia menggesernya, dan bagian ini juga ya. Baik, kita akan geser kembali. Klik kanan, kemudian pilih design view. Oke, setelah perubahan saya simpan dulu, kemudian saya klik 2 kali. Oke, hasil perubahannya sudah. Sampai di sini adik-adik, karena ini prosesnya sangat lama, jadi saya cukupkan dulu, saya akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.